Iya, terima kasih sudah di-show. Untuk, webinar kali ini kita, membahas soal, time series forecasting. Jadi intinya adalah untuk di bagian data itu kita bisa melakukan, forecasting itu ada 2. Yang pertama itu, kita mem-forecasting atau meramalkan, secara time series. Jadi kita bisa tahu, eee, misalnya di bulan kita pengen tahu di hari besok itu, data yang ada itu, menghasilkan apa begitu. Lalu di hari lusa menghasilkan apa. Jadi, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di esok hari gitu atau di time yang kita tentukan entah, bulanan atau harian. Kelihatan kok, slide-nya kelihatan. Oke. Lalu selanjutnya, forecasting juga bisa ditentukan, dari segi, eee dari segi yang selain dari time series juga, itu bisa kita tahu, misalnya ada beberapa data, lalu di data itu, apakah di data itu akan, terjadi di hal yang seperti yang sedemikian rupa di sebelumnya. Misalnya ada case, eee, ada sistem telemarketing dan telemarketing itu, dia melakukan penawaran, lalu di penawaran tersebut produknya sudah bisa, orang itu akan tertarik atau tidak gitu. Itu, forecasting untuk, deep learning ya, bukan yang time series. Tapi untuk, webinar kali ini kita akan bahas soal, time series. Boleh minta tolong di next, Mas Wendy? Eee, jadi kita untuk, kali ini kita bisa menjadikan acuan di buku, Machine Learning for Time Series Forecasting with Python. Kita melakukan, pendekatan untuk, webinar kali ini menggunakan, buku ini. Nanti mungkin setelah webinar ini akan, dibagikan juga untuk buku-bukunya. Next, Mas Wendy. Sebelumnya kita membahas soal data. Eee, Data itu bisa kita jadikan untuk, semacam source untuk, kita lakukan, bisa kita lakukan, eee, misalnya kita bisa lakukan untuk visualisasi data, kita bisa tahu, data data misalnya ada sebuah company, dia company food and beverage, jadi kita bisa tahu dari data yang dihasilkan tersebut, eee, untuk untuk misalnya produk tersebut seberapa tertarikkah, masyarakat untuk mengkonsumsi atau, membeli produk tersebut, seperti itu. Lalu kita bisa tahu, dari segi visual, untuk trennya kali ini tuh yang mendominasi produk tersebut disukainya produk apa, begitu. Jadi lebih ke report ya. Lalu dari data tersebut kita bisa tahu untuk, eee, bisa kita gunakan untuk mem-forecast juga untuk melakukan prediksi, seperti itu. Nah ini, ada data role, sesuai dengan, ada sesuai dengan, pekerjaan-pekerjaannya atau, bidang-bidang apa saja yang terkait soal data. Kita ada, data analyst, ini untuk biasanya kita, melakukan cleaning atau organisasi, raw data. Lalu juga kita bisa, melakukan mendeskripsikan statistik untuk mendapatkan, big picture dari data yang didapatkan, seperti itu. Lalu, selanjutnya ada menganalisa data, pastinya, lalu pastinya kita juga dibutuhkan untuk ilmu untuk, technical analysis untuk kebutuhan klien bisnis. Jadi kita diminta untuk, mempresentasikan apa yang sudah kita analisa, seperti itu.
Lalu selanjutnya ada data scientist. Di sini juga kita melakukan pendekatan terkait statistika model. Jadi di sini kita bermain secara statistik, data ini kita mau apakan seperti itu. Lalu pastinya juga dia menggunakan machine learning untuk memprediksikan algoritma yang ada. Lalu kita juga dibutuhkan untuk melakukan testing datanya juga. Maksudnya testing di sini adalah apakah prediksi yang kita lakukan itu sekiranya sudah mendekati atau menjauhi margin error atau tidak begitu. Jadi ada beberapa indikator testing yang akan digunakan nanti, yang biasa digunakan data scientist untuk menguji modeling yang sudah dilakukan. Lalu terakhir ini juga diminta untuk memvisualisasikan data juga. Tentunya data yang divisualisasikan itu adalah terkait data yang dianalisakan juga. Boleh minta tolong di next, Mas Wendy. Next-nya ada data engineer. Ini lebih ke lebih ke ini sih data, tapi datanya ini dia fungsinya untuk mengambil source data, jadi dibantu dengan API untuk konsumsi data, lalu mengintegrasikan eksternal atau dataset baru. Ya tentu saja dataset itu digunakan untuk akan digunakan untuk menganalisa, dilakukan oleh data analis atau data scientist untuk mengetahui forecasting-nya begitu. Lalu data engineer juga dia mempelajari untuk transform datanya. Terkadang data engineer juga dibutuhkan untuk mengetahui transformasi datanya. Lalu juga dia biasanya juga dilakukan monitoring juga terkait data engineer. Jadi intinya dia bisa mengambil data engineer diizinkan apa enggak gitu. Jadi bisa dari data engineer ini juga intinya adalah dia memainkan service yang akan untuk membagikan data-datanya terhadap data scientist dengan data analis untuk melakukan analisanya masing-masing. Nanti kru akademi juga akan memberikan course, dan course ini juga untuk memenuhi kebutuhan untuk data analis atau data scientist. Jadi biasanya ada berbagai macam batch nanti yang akan kami adakan di kru akademi ini. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk join course-nya bisa menghubungi kami gitu untuk mendaftar kelas kami yang akan adakan seperti itu. Boleh di next, Mas Wendy. Jadi time series forecasting ini adalah tipe data forecasting, maksudnya di sini untuk menghitung bagaimana perubahan di waktu demi waktu. Jadi perubahan demi waktu ini misalnya di hari besok kita bisa memprediksikan, misalkan gini, kita ada case di mana kita menghitung pergerakan persediaan bahan untuk kita jual. Misalnya kita punya bisnis kopi gitu. Nah, kita bisa memprediksikan kopi pada yang kita layak untuk sediakan untuk esok hari itu berapa, lalu untuk lusa berapa. Jadi dengan pendekatan itu kita bisa tahu di besok atau di lusa itu kita membutuhkan kopi berapa. Seperti itu kurang lebih. Jadi time series forecasting ini bisa membantu banget untuk penyediaan stok. Seperti itu. Bahkan kalau teman-teman yang pernah nonton Liga Inggris, ada beberapa di Liga Inggris itu dia bisa memprediksikan
misalnya dia ada sebuah klub, dia bisa memprediksikan di musim keberapa dia akan mendapatkan ranking 4 besar seperti itu. Misalnya seperti yang ada klub namanya Brighton Hove Albion, dia bisa mengestimasikan pemain-pemain mana yang bisa menggantikan pemain-pemain yang dia ada. Misalnya dia yang lagi hot-hotnya itu Mitoma gitu. Mitoma sama Caicedo. Nah, dia itu kan banyak yang meminati gitu. Jadi dia Brighton ini punya superkomputer yang dimana superkomputer itu bisa memprediksikan sekiranya si Mitoma atau Caicedo atau misalnya pemain yang lain McAllister gitu misalnya kalau dia pindah dia bisa memprediksikan pemain mana yang harus diangkut begitu. Jadi semenarik itu sih untuk forecasting. Jadi bisa di berbagai macam bidang lah forecasting itu. Boleh minta tolong di next, Mas Wendy. Lalu selanjutnya ini kita untuk machine learning ini kita kan namanya melakukan forecasting ini kan harus membuat machine learning. Di machine learning ini kita mempunyai berbagai macam tipe ya. Yang pertama ini supervised learning. Jadi supervised learning ini intinya adalah dia learning yang tersupervise. Jadi dengan supervise ini kan dia mempunyai beberapa indikator-indikator yang bisa untuk dipelajari gitu ya. Misalnya dia harus mempunyai parameter yang jelas begitu. Dengan parameter tersebut kita bisa melakukan learning lah intinya. Jadi untuk supervised learning ini ada dua tipe yang paling sering digunakan ya, itu regression sama classification. Jadi kalau regression biasanya lebih ke apa ya? Beberapa pindahan-pindahan dari tipe-tipe dari series yang masing-masing begitu. Lalu kalau untuk classification dia itu datanya itu bisa ditentukan dari masing-masing yang sudah terklasifikasi. Misalnya untuk mendapatkan parameter A, dia bisa mencari lebih dalam. Untuk mendapatkan parameter A21, misalnya dia bisa mencari pertama masuk parameter A, lalu dia masuk ke parameter A2, dan di masing-masing A2 itu ada A22, A23, A24, lalu dia bisa di antara masing-masing itu dia bisa memilih A21 begitu. Jadi akhirnya A21 bisa ditemukan dari menggunakan klasifikasi. Boleh di next, Mas Wendy. Selanjutnya ada unsupervised learning. Di sini data tidak ada label, maksudnya tidak ada supervisor di sini untuk membatasi segala macam kegiatan maksudnya untuk kegiatan untuk learning begitu. Jadi learning benar-benar biasanya menggunakan segmen ya. Karena dia tidak ada supervisi, maka diadakan segmen begitu. Saya ditempatkan di segmen sebelah mana begitu. Dan di sini ada contoh-contoh untuk unsupervised learning itu ada cluster analysis, ada anomaly detection, ada principal component analysis. Boleh di next, Mas Wendy. Di sini time series forecasting template. Jadi template di sini tuh maksudnya adalah bisa dibilang kegiatan apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan time series forecasting begitu. Jadi yang pertama ada business understanding. Di sini kita bisa memahami bisnis apa yang mau kita ketahui begitu. Jadi misalnya kita mempelajari bisnis dari yang kita forecast itu mau apa gitu. Misalnya
dia ada bisnisnya, entah bisnis kopi, food and beverage, atau mungkin sport gitu. Kita harus tahu dulu, dan kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan modeling dengan awalnya kita mempelajari bisnisnya terlebih dahulu, seperti itu. Jadi bisa didapatkan modeling mana yang pantas untuk dilakukan forecasting itu. Lalu selanjutnya, setelah kita lakukan business understanding, kita melakukan data preparation. Jadi kita mempersiapkan data untuk bisa tune in dengan business understanding. Jadi data preparation ini yang pertama ada data ingestion. Jadi kita bisa tahu data yang diambil tuh source-nya apa gitu. Misalnya kita mau membuat forecasting terkait performa pertandingan begitu. Jadi kita nggak mungkin kita mengambil data-data penjualan pemain itu nggak mungkin gitu. Jadi kita harus pasti ngambil di mana gitu. Ya performa pertandingan berarti ya kita dapatkan data-data dari hasil input oleh yang menginput sebelumnya untuk pertandingan sebelumnya, seperti itu. Jadi selanjutnya masih di data preparation, kita melakukan data exploration dan understanding. Jadi di sini kita mengeksplor datanya gitu, lebih ke pendekatan untuk kita mengetahui trennya yang saat itu terjadi sih, lebih ke arah itu aja tujuan utama untuk data explore. Jadi data explore dan data understanding, jadi kita bisa memahami untuk terkait anomali datanya itu seperti apa dan terkait trennya itu seperti apa begitu. Selanjutnya ini ada data preprocessing. Jadi kita bisa melakukan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya bisa kita preprocessing dengan cara kita clean data terkait untuk data yang hilang atau data yang nol begitu. Jadi lebih realistis lagi terkait datanya. Lalu selanjutnya kita bisa melengkapi data-data yang hilang. Misalnya ada data yang hilang tapi masih bisa dilengkapi, kita bisa lengkapi saja. Misalnya bisa digunakan pendekatan mendapatkan nilai rata-rata begitu, atau kita bisa mendapatkan dari source lain sehingga data yang hilang itu bisa kita tahu data pastinya seperti apa nilainya. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke fase data modeling. Data modeling di sini baru kita menentukan sekiranya untuk melakukan forecasting ini melakukan modeling apa, metodenya apa. Entah tadi supervised learning atau unsupervised learning. Misalnya kita di sini milihnya supervised learning. Nah, di time series kali ini kita menggunakan supervised learning. Yang dimana supervised learning itu kita harus mempunyai label-label yang akan kita gunakan. Entah kita bisa pakai deep learning atau bisa menggunakan naive bias, seperti itu. Yang penting ada label lah di situ, seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan masih di data modeling, di fase data modeling. Kita bisa melakukan model deployment. Jadi untuk model yang sudah kita tentukan bisa kita implementasikan modelnya seperti itu. Jadi implementasinya ini macam-macam ya. Kita pendekatannya bisa menggunakan code atau tidak gitu. Kalau tidak menggunakan code, kita bisa menggunakan WK. Jadi kita tinggal pilih aja sih mau menggunakan model yang mana begitu. Lalu kalau misalkan pakai Python atau R ya kita harus tahu untuk code untuk manggil function terkait model itu apa gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada business validation. Jadi kita
memvalidasi apakah data yang sudah kita ambil dan kita forecast itu sudah sesuai dengan bisnis yang ada begitu jadi kita ujikannya biasanya menggunakan kalau misalkan dari confusion kalau dari data dari misalnya menggunakan deep learning kita bisa menggunakan confusion matrix. Lalu untuk misalnya time series juga kita menggunakan metode-metode lain misalnya MSI. Jadi MSI ini maksudnya di sini adalah mean secure evaluation. Jadi kita bisa mengevaluasi menggunakan berbasis rata-rata ya. Jadi kita tentukan rata-ratanya ini sudah firm belum dengan hasil forecastingnya seperti itu. Boleh minta tolong di next, Mas Wendy. Nah, untuk machine learning workflow-nya itu maksudnya di sini adalah untuk urutan kegiatan untuk menciptakan machine learning yang terbaik lah. Jadi pertama kita mempunyai machine learning-nya, sudah kita tentukan modelnya seperti apa, lalu kita train untuk machine learning-nya. Jadi yang dimana data-datanya itu sudah lebih fit berdasarkan dengan model yang ada seperti itu. Lalu selanjutnya package your machine learning model. Jadi di sini kita sudah menentukan machine learning mana yang kita akan gunakan seperti itu. Validate your machine learning model. Di sini kita melakukan validasi machine learning-nya. Apakah machine learning itu kita sudah dapatkan persentase yang lebih baik atau tidak begitu. Dan persentasenya itu diujikan dengan misalnya confusion matrix, menggunakan deep learning, atau kita menggunakan MSI untuk time series seperti itu. Biasanya kalau untuk confusion matrix itu kita semakin mendekat ke 100% maka itu lebih baik modelnya. Kalau nanti kita menggunakan MSI itu mendekati 0 angkanya itu berarti paling baik, paling fit untuk kondisi bisnisnya. Lalu next-nya itu ada deploy your machine learning model. Jadi di sini kita machine learning kita lakukan lah untuk aktivitas implementasinya begitu. Lalu terakhir monitor your machine learning model. Jadi kita melakukan monitoring terkait machine learning-nya. Apakah machine learning-nya itu sudah mencapai model yang baik atau belum begitu. Lalu setelah itu kita lakukan mentrain kembali machine learning modelnya. Jadi balik lagi terus-menerus hingga mencapai persentase yang terbaik lah untuk terkait modeling ini gitu. Yang dimana persentase modeling ini didapatkan dari hasil pengujian. Boleh di next Mas Wendy. Nah, untuk kali ini kita melakukan implementasi menggunakan Python. Di sini Python for time series data, jadi kita menggunakan Python. Lalu di Python ini punya library SciPy, jadi lebih ke ekosistem untuk Python library-nya, lebih ke arah sub-nya itu SciPy. Lalu di SciPy itu kita mengambil NumPy, Matplotlib, Pandas, State Models, Skitlearns. Skitlearns itu untuk mendekat untuk ke machine learning-nya ya. Kalau Pandas itu buat memecah-mecah datanya sih. Jadi kita menggunakan Pandas untuk memecahkan datanya. Jadi data-datanya itu seolah-olah nanti di Python itu akan bisa dipecah-pecahkan seperti menggunakan Excel ya, dengan menggunakan Pandas begitu. Jadi lebih bisa kita atur-atur lah untuk datanya. Matplotlib itu lebih ke apa ya, untuk operasional matematiknya seperti itu. Boleh di next Mas Wendy.
Nah, ini berikutnya kita coba ya untuk kita lakukan implementasi begitu. Saya coba sharing untuk link-nya. Link-nya udah saya share. Apa teman-teman bisa akses link-nya? Mungkin untuk lebih untuk memvisualisasikan hasil link-nya mungkin saya bisa share screen untuk terkait code-nya di sini. Mas Andi boleh saya share screen di tempat saya? Udah terlihat belum apa yang saya sharing di screen? Sudah. Oh ya, terima kasih. Bagi teman-teman yang membuka link yang tadi saya berikan, nanti akan terlihat seperti ini untuk code-nya. Jadi di sini kita coba mengimplementasikan terkait apa yang akan kita forecast begitu, kita lakukan forecasting. Jadi di sini kita panggil library-nya, tadi NumPy, Pandas, Seaborn ini mungkin untuk ini ya, untuk apa lebih ke untuk visualisasinya. Lalu Matplotlib ini untuk matematisnya ya, untuk secara matematikanya. Pandas untuk pengertian untuk memecah-mecah datanya menggunakan Pandas. Di sini drive-nya tadi saya coba untuk mounting tapi masih belum bisa mounting, jadi akhirnya kita coba untuk ngupload data manual aja pakai file sini. Lalu akhirnya dia meminta upload, datasetnya saya upload juga. Lalu selanjutnya datasetnya saya tampilkan untuk terkait per kolom-kolomnya. Ada datanya itu ada tanggal, terus pelabuhan. Jadi ini kita untuk time series kali ini jadi namanya adalah kita menganalisa terkait pergerakan pelabuhan ya. Jadi di pelabuhan itu ada berapa kapal yang akan datang, ada berapa kapal yang akan pergi begitu. Berapa penumpang yang akan pergi dan berapa penumpang yang akan turun begitu. Jadi kita memprediksi jumlah-jumlah itu untuk test case kali ini. Jadi saya mendapatkan data ini, sebenarnya datanya data umum ya dari Dishub di Jakarta. Jadi dia sharing data tiap tahun, ada pergerakannya seperti apa, ada berapa orang begitu. Jadi saya ngambil datanya dari situ. Nah, untuk yang sekarang ini untuk datanya itu saya menggunakan CSV, berbentuk CSV, dan terkait untuk data ini sudah dipecahkan menggunakan Pandas, jadi bentuknya udah lebih kayak Excel ya, Excel di Excel begitu. Next. Di sini ada saya panggil untuk model yang akan digunakan adalah exponential smoothing. Jadi di sini exponential smoothing ini salah satu model yang supervised learning seperti itu. Lalu mean square error ini atau MSI ini adalah
semacam validator atau suatu apa ya, lebih ke media untuk pengujian yang akan kita lakukan nanti hasil terkait dari hasil forecasting-nya begitu. Jadi kita bisa tahu forecasting yang akan ada itu apa sudah sesuai dengan bisnisnya atau tidak begitu. Jadi bisa dicek menggunakan mean squared error ini. Lalu selanjutnya itu ini saya mengambil datanya dari dataset itu untuk saya khususkan untuk Muara Angke ya. Jadi nanti harapannya di pelabuhan Muara Angke itu akan ada berapa penumpang atau kapal yang pergi dan pulang begitu. Jadi emang kita khususkan ke Muara Angke dulu untuk di kasus ini. Lalu di sini ada convert juga. Jadi tanggal ada daytime juga. Seperti itu. Lalu di sini saya ambil sampel adalah penumpangnya yang pergi atau pulang. Penumpang yang mendarat di pelabuhan Muara Angke. Kita pengen tahu berapa penumpang yang mendarat di Muara Angke dalam beberapa hari begitu. Lalu dari modelnya itu juga kita bisa kita inisiasikan juga, kita menggunakan exponential smoothing. Lalu kita memfit ke arah model seperti itu. Lalu juga untuk kita di sini juga kita mengadakan segmentasi terkait forecast dan actualnya. Seperti itu. Lalu kita running dan hasilnya kita bisa tahu untuk berapa hari selanjutnya itu ada 755 penumpang yang mendarat di Muara Angke. Ini yang jelas saya benar-benar menggunakan pendekatan yang istilahnya cuma hanya modelnya apa, lalu datanya apa begitu. Jadi nggak benar-benar pure dari jadi benar-benar pure sih ngambil datanya apa, modelnya apa begitu. Lalu selanjutnya ini kita bisa menguji dengan kita bisa menguji model yang ada. Maksudnya antara model dengan data. Kita ada dua cara sih, ada menggunakan MSI, mean squared error, atau mean absolute error. Tapi di MSI di Google Colabs nggak tahu ya kenapa bisa nggak tampil begitu. Jadi akhirnya saya komen aja gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang paham ya. Nanti kalau ada yang paham bisa sharing sama kita. Maka dari itu kita menggunakan mean absolute error. Ini salah satu alternatif untuk mengetahui berapa margin errornya terkait model dengan realnya. Seperti itu. Didapatkan 653,876. Ini masih butuh tuning lagi sih untuk si modelnya ini. Bagaimana cara tuningnya ini sehingga bisa lebih rendah lagi dari 653 ini. Karena kalau seandainya si model ini mendekati 0, maka dia lebih valid lagi gitu. Misalnya 200, 300 itu lebih baik daripada model yang kita dapatkan sekarang seperti itu. Seperti itu sih. Ini salah satu pendekatan untuk implementasi terkait apa yang materi yang kita sampaikan tadi. Seperti itu.
Mas Wendy boleh share lagi nggak yang itu yang slide yang tadi, halaman yang terakhir tadi? Ya, untuk materi kali ini sampai di situ. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang menambahkan begitu, dipersilahkan. Untuk source code-nya, slide-nya, sama buku referensinya nanti akan kita share setelah webinar ini. Mungkin bareng sama enggak, pokoknya itu intinya setelah inilah, setelah webinar ini. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan teman-teman. Sebelumnya terima kasih banget teman-teman, Mas Tommy, Mas Yogi, Mas Khairul, Mas Yosua udah hadir untuk webinar kali ini di tengah liburan-liburan ini. Terima kasih udah join. Pokoknya semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, halo Mas Adi, ini ada pertanyaan dari Mas Tommy. Oh ya. Apakah data analisis saat ini pekerjaannya bisa digantikan oleh ChatGPT? Mungkin saja, Bang. Oh iya, terima kasih Mas Tommy atas pertanyaannya. Untuk ChatGPT itu sebenarnya lebih ke apa ya? Misalnya analoginya gini, kayak orang misalnya mau cari referensi makanan di Jakarta gitu, makan apa yang enak, makan apa yang bisa membuat kita senang dan kenyang begitu ya. Yang pertama kita kan bisa tahu dulu warung-warungnya itu yang enak seperti apa, di mana, wilayah mana aja yang punya warung-warung enak begitu. Dengan adanya Google kita bisa memangkas waktu ya, misalnya
memangkas kita harus nyari satu-satu, nyatet satu-satu. Jadi nggak perlu nyatet, nggak perlu nyari-nyari. Kita butuh googling aja, masukin search engine, bisa apa ya, bisa membaca warung makan mana aja yang bisa menyajikan yang enak. Jadi kita nggak perlu nyari, nggak perlu nyatet begitu. Nah, dengan adanya ChatGPT kita bisa lebih memangkas lagi. Jadi kita bisa kita tanya malah, ChatGPT, siang ini saya makan apa ya enaknya ya gitu. Saya nggak suka pedas, saya sukanya manis, saya sukanya misalnya yang makanan hewani gitu. Nanti dia bakal ngasih tahu makanan yang hewani yang nggak pedas apa gitu. Jadi bisa lebih memangkas lagi gitu. Bahkan kita nggak perlu, bahkan kita lebih untuk apa ya namanya, saya lupa itu istilahnya. Jadi untuk mengambil keputusan tuh tidak perlu dari diri kita sendiri, bahkan AI bisa mengintervensi diri kita gitu, mau ngapain gitu, kayak gitu. Nah, balik lagi ke ChatGPT dengan profesi data analis. Jadi paling dia bisa meng-cover, ChatGPT hanya bisa meng-cover dari segi teknis aja gitu. Bahkan bisa memberikan referensi, kita bisa memakai modelnya model apa gitu. Terus kita menggunakan apa namanya, ending ending maksudnya report kita mau menggunakan apa, mengujinya menggunakan apa, seperti itu gitu. Jadi beberapa step itu bisa di-cut oleh ChatGPT gitu. Tapi kita sebagai manusia juga tentu ya kita alhamdulillah diberikan akal yang lebih baik dibanding robot-robot di sana gitu. Jadi kita bisa lebih menentukan bisnis mana yang baik, bisnis mana yang bisa, maksudnya bisa menyesuaikan business understanding yang tadi seperti yang flow-flow untuk menentukan step-step untuk menentukan analisanya begitu. Jadi kita bisa melakukan business understanding yang lebih dalam lagi, yang lebih manusiawi lagi gitu. Karena itu yang tidak bisa di-cover oleh robot gitu. Jadi kita intinya bisa mensupervise apa yang robot lakukan begitu. Itu yang nggak bisa dilakukan robot. Dan tentu data analis tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh ChatGPT gitu. Paling sebagiannya aja gitu. Jadi kita bisa mensupervise lebih baik. Jadi untuk mensupervise ini kita tentu harus tahu apa ya, lebih ke dasar-dasarnya, maksud bukan dasar-dasar, lebih ke fundamentalnya gitu. Jadi kita tidak serta-merta untuk mendapatkan angkanya saja gitu, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Tommy. Terima kasih. Oke. Mas. Ya, terima kasih Mas Tommy. Selanjutnya dari Mas Yogi, apakah setiap perusahaan butuh data analis? Oh ya, terima kasih Mas Yogi. Untuk data analis tentu saja untuk perusahaan tentu saja sebaiknya memiliki data analis gitu. Sebenarnya sih gimana ya? Tiap bisnis itu kan dia itu punya tujuan kan. Dia punya tujuannya mau kemana gitu. Dia mau ngapain gitu. Mau dapatkan profit atau mau berjualan nah gitu. Nah, untuk mematangkan tujuan dia maka dibutuhkan data analis untuk mengambil keputusan gitu. Maksudnya mengambil keputusan jadi kita bisa tahulah dengan data itu kan lebih ke informasi yang mentah ya. Jadi dengan mentahnya informasi itu kita bisa kita orkestrasi lagi, bisa lakukan orkestrasi lagi, di mana data itu bisa kita convert lebih apa ya, lebih ngacu kepada bisnis yang kita tentukan begitu, seperti itu. Misalnya misalkan Mas Yogi jualan kopi gitu misalnya, punya kafe. Nah, dari kafe ini Mas Yogi pengen tahu segmen yang datang ke tempat saya ini umur berapa, terus apa namanya, kopinya lebih suka americano atau lebih suka espresso begitu, atau
customer yang datang ini suka cemilan atau enggak, atau dia ngopi doang, atau customer yang datang ini cuma untuk take away aja, atau dia minum di tempat gitu, lebih ke arah situ. Nah, dengan si data analis ini datang dan dia menganalisa ternyata ternyata kafenya Mas Yogi ini datang para lansia gitu. Hasil dari pembacaan dari data analis itu. Oh, ternyata lansia ini lebih sukanya datang beli kopi pulang gitu. Dia nggak suka misalnya datang nongkrong balik gitu. Dia nggak suka, dia lebih suka datang beli kopi pulang gitu. Jadi Mas Yogi bisa menata ruangannya itu tidak perlu adanya tempat yang cozy-cozy banget. Yang penting ada bangku berapa sedikit, lalu ada stand-nya di situ. Mungkin parkirannya bisa disesuaikan yang tadinya tempat untuk nongkrong jadi buat parkiran motor gitu misalnya. Jadi para simbah-simbah ini pada datang parkirin di situ dan beli kopinya Mas Yogi gitu. Jadi lebih mematangkan tujuannya mau kemana gitu, lebih apa ya, meningkatkan presisi bisnis lah intinya gitu, data analis. Atau sampel lain begini, tahun 2019, kalau nggak salah 2019 atau 2020 gitu, itu ada pemain Arsenal dulu mantan pemain Arsenal sih, namanya Bellerin. Bellerin ini pindah klub karena di Arsenal nggak pernah dipakai, sama waktu itu coach-nya itu Unai Emery, sama Unai Emery nggak pernah dipakai. Nah, karena nggak pernah dipakai dia pindah klub. Dia ingin mencari klub yang baik buat dia, jadi dia meng-hire data analis begitu. Jadi data analis dia minta untuk apa ya, saran untuk dia bakal pindah ke klub mana gitu. Menurut data analis ini mendapatkan kesimpulan bahwa apa namanya, dia ini pindahnya itu di Real Betis gitu. Karena Real Betis dengan pertimbangan berbagai macam angka-angkanya ya akhirnya dia pindah ke Real Betis atas saran dari data analis tersebut. Jadi lebih mematangkan sih. Oh iya Mas Yogi, butuh berapa lama seorang bisa jadi data analis, terus apa saja harus dipelajarin? Kalau untuk lamanya sih sebenarnya tergantung ke masing-masing ya. Jadi kita jangan memikirkan berapa lamanya, mungkin kita memikirkan milestone-nya ya. Milestone maksudnya apa ya? Step-stepnya ya, step-step yang kita lakukan gitu. Misalnya ya kita mempelajari fundamentalnya gitu, yang nanti insya Allah nanti akan diadakan oleh kru akademi untuk pembelajaran untuk fundamentalnya, untuk mempelajari data analisnya. Lalu yang kedua, setelah fundamental didapat, nah ini teman-teman kan punya basic-basicnya. Nanti dari basic-basicnya itu teman-teman bisa mungkin bisa mencari referensi sendiri, bisa lebih mandiri sih sebenarnya. Jadi kasarannya tuh kita mengikuti kru akademi itu untuk mencari keyword-keyword atau rincian-rincian yang bisa membantu kita untuk googling gitu ya, googling atau mungkin pakai ChatGPT untuk apa namanya, untuk mencapai apa yang kita ingin pelajari begitu. Mungkin kita bisa membaca buku sendiri gitu setelahnya gitu. Jadi ya mungkin dengan kru akademi kita bisa mempercepat milestone kita mau ke arah mana gitu, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah kita bisa lakukan research sendiri, nyari data referensi sendiri, saran saya sebaiknya kita dokumentasikan apa yang kita research gitu. Jadi misalnya kita punya Medium gitu, kita punya Blogspot, mungkin kita punya LinkedIn, kita punya Instagram atau YouTube gitu. Jadi kita bisa mendokumentasikan atau menceritakan apa hasil analisa kita gitu, hasil case kita gitu. Misalnya ingin meneliti tentang sport science atau meneliti tentang penjualan itu bisa banget dilakukan dari situ. Seperti itu. Paling apa aja yang harus dipelajarin? Yang pertama tuh paling lebih ke get datanya ya. Get data yang paling simple kan query ya. Paling SQL. Query SQL dari data source, lalu datanya kita injek sendiri gitu ke CSV gitu ya. Lalu kedua kita butuh skill untuk Python. Kita Python, pokoknya itu untuk mengimplementasikan apa yang kita analisa gitu. Bisa pakai Python, bisa pakai R, bisa pakai WK gitu. Kalau nggak mau ngoding gitu kan, nah itu bisa ke situ.
Cuma saran saya pakai Python karena Python itu laris banget di berbagai macam industri itu sangat dibutuhkan. Lalu untuk WK dan R itu lebih ke untuk akademisi ya, untuk para dosen gitu biasanya. Dosen yang suka ngoding maka dia pakailah R gitu. Dosen yang nggak suka ngoding dia pakailah WK gitu. Lebih ke arah situ sih. Lalu yang terakhir sih setelah dokumentasi ya mungkin saran saya lebih ke ya sharing lagi apa yang teman-teman tahu gitu. Jadi kita bisa berbagi pengetahuan kepada siapapun sih. Paling saran saya kayak gitu sih Mas Yogi. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Ya, ada yang masih mau bertanya? Ini sesi santai kita sih. Iya. Sharing-sharing. Atau sembari nunggu teman-teman ada yang mau nanya gitu, entah bisa open mic langsung atau bisa melalui chat itu dipersilahkan. Sembari itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Kru Academy. Jadi Kru Academy ini salah satu platform untuk pembelajaran secara online. Jadi teman-teman nggak perlu untuk stay di kelas offline gitu, stay di kelas dengan waktu tertentu. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut online kelas online ini dengan sambil nyapu misalnya atau sambil pergi kemana gitu. Seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya itu lebih fleksibel lagi. Lalu di setiap minggunya biasanya ada project dan biasanya nanti di minggu depannya ada pengumpulan project. Jadi sebenarnya harapannya untuk proyek itu adalah agar teman-teman itu bisa punya portofolio untuk ditawarkan ke industri-industri. Misalnya teman-teman mau pindah bidang pekerjaan ya dengan portfolio itu bisa mengajukan tawaran pekerjaan yang teman-teman mau atau mungkin pas lagi interview bisa bisa menunjukkan portofolio teman-temannya, bisa mempresentasikan gitu. Jadi membuat membuat para employer itu atau penyedia pekerjaan tuh lebih yakin untuk memberikan pekerjaan kepada kita semua gitu. Jadi dengan mempresentasikan portfolio bisa membantu ke arah sana seperti itu. Lalu setelah itu paling ada sesi sharing sih, kayak misalnya ada teman-teman misalnya ada kesulitan mengerjakan tugasnya gitu, mengerjakan proyeknya atau ada kesulitan untuk melakukan apa itu bisa nanya sih, lebih ke tektokannya lebih kuat di situ sebenarnya. Seperti itu. Mungkin Mas Wendy ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kalau untuk course-nya kita sih mungkin akan diadakan di bulan depan, dan untuk persiapan bisa registrasi di nomor kita di 0878 400 808. Nanti bisa lihat di IG-nya kita juga. Dan nanti ini kalau ada yang mungkin mau ikut bisa langsung daftar di sini juga by chat. Ini sudah ada yang tidak mau bertanya lagi atau kita sudah akhiri aja?
Mungkin udah cukup kali ya, Mas Adi. Oh iya, baik. Belum ada. Oh, Boleh, nanya satu lagi. Ada nanya satu lagi, boleh, Mas Wendy. boleh silakan. Oh, ini nanya satu lagi dari Mas Yogi lagi nih. Nanya satu lagi, Kak. Kendala yang dihadapi saat kerja jadi data analis itu apa aja gitu? Paling kendalanya sih ini Mas Yogi dari business understanding ya, analisa datanya itu apa sudah sesuai atau belum gitu dengan eh, apa namanya misalnya data yang dianalisa itu sudah sesuai belum dengan business understanding gitu, dengan bisnis yang ada gitu. Paling kendalanya di situ. Terus kedua untuk terkait menyesuaikan data dengan flow bisnisnya gitu. Kendalanya di situ. Paling tuh lebih ke untuk menyesuaikan dengan cara ya kita tune in terus, tuning gitu. Tuning maksudnya tuning di sini menyesuaikan dengan adanya apa ya maksudnya dat, misalnya untuk angkanya belum, misalnya bukan angka ya, misalnya eh, kita prediksi misalnya di hari besok itu ada 700 pelanggan datang gitu misalnya. Hasil prediksinya seperti itu, tapi nyatanya besok itu yang datang cuma 2 orang gitu misalnya. Berarti kan itu tidak sesuai dengan prediksi gitu. Contohnya lusa yang datang cuma 3 orang, tapi menurut prediksi yang datang ada 100 orang gitu. Nah itu ada yang tidak sesuai di situ gitu. Itu biasanya para pemangku bisnis biasanya akan bertanya gitu, berarti modeling kamu salah gitu. Maka berarti modeling kamu tuh data yang kamu sajikan tidak benar gitu. Lebih ke arah situ sih. Nah kita harus lebih tantangannya di situ. Jadi antara data kan sifatnya imaji ya, imajinasi lah gitu. Forecasting itu sifatnya imajinasi gitu. Kita memprediksi apa yang belum ada dan realnya seperti apa gitu. Itu tuh tantangannya di situ gitu. Dan ya akhirnya kita harus lebih membuktikan lagi gitu. Sering melakukan tuning akhirnya mendekati kenyataan dan juga kita membuktikan bahwa ya kita forecasting kita ya mendekati benar gitu. Lebih pembuktian dengan dokumentasi begitu. Paling tantangannya sih di situ. Kayak gitu sih Mas Yogi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Masih ada lagi dari teman-teman mau bertanya? Sudah cukup? Oke, terima kasih semuanya atas waktunya untuk pagi hari ini. Eh, kita nanti akan ketemu kembali di sesi data analis series pre-webinar kita nanti, mungkin di beberapa minggu lagi. Terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya pagi, terima kasih semuanya.